Hai semuanya, welcome back di YouTube channel saya Behind the Chef. Hari ini saya ada di Bura-Bura di Kemang. Ini tempatnya Ray Jensen. Dan hari ini ada reunion Le Cordon Bleu alumni dari anak-anak Indonesia, pada semua di dalam. Ayo ikut saya. Oke Anton, terima kasih ya, saya udah diundang di sini. Thank you for Walaupun saya coming. bukan alumni, Yes. tapi saya rasa sangat terhormat ada di antara teman-teman di sini. Of course. Kita yang honored Chef Degan bisa datang, bisa ketemu sama teman-teman alumni juga. Hopefully bisa sharing experience selama ini jadi chef di Indonesia itu gimana, di luar negeri gimana, dan nantinya kelanjutan mereka bisa berlanjut karirnya gimana. Nah, sebetulnya waktu saya pertama kali, saya kan sering dengar soal Le Cordon Bleu School ya. Tapi saya sendiri kan nggak pernah ke sana karena saya nggak pernah sekolah ke sana. Tapi waktu itu saya diundang 2017 ya untuk bikin demo di Paris ya. Nah di situ pertama kali saya lihat, gila men, sekolahnya bagus banget ya. Wah luar biasa gitu loh. Thank you. Oke, kebetulan saya memang di sekolah barunya. Ya, betul. Kampus baru. Ya, yang kampus barunya. Dan di atasnya ada garden kan, segala macam, sampai dia punya tawon di situ, punya honey, punya macam-macam tanaman tumbuh-tumbuhan, keren banget. Nah, yang membuat saya sangat-sangat tertarik adalah konsepnya dan layout kitchennya. Jadi kitchen di tengahnya ada stewarding area, di belakangnya kitchen lagi. Jadi setupnya bagus banget dan alat-alatnya modern, man. Modern, luar biasa bagus. Ya. Yang buat saya kagum ada yang di Paris sama yang di London. Walaupun saya kan demo ya, dan saya juga waktu masak bikin beberapa masakan yang harus dibagi ke penonton. Betul, mereka cobain ya. Ada di sana. Nah ini semua para murid-murid yang nonton ya, bukan lagi tugas tapi nonton, pada berdiri, pada saling bantu gitu loh. Teamworknya luar biasa. Betul. Jadi satu kelas praktikal kita kan bisa 15 sampai 16 student tuh chef. Nah jadi mereka dilatih walaupun waktu praktikalnya itu 3 jam, tapi walaupun ada satu yang udah selesai atau dua yang udah selesai, mereka harus tunggu satu grup selesai baru mereka boleh pulang, baru mereka boleh keluar. Jadi dibiasain. Jadi satu tim di kitchen selesainya bareng-bareng. Nah, saya mau tanya, kalian kan bikin acara kayak gini kan setiap tahun ya? Kita aiming setelah pandemi tentunya, ini baru tahun kedua. Oh, ini baru tahun kedua? Baru tahun kedua. Jadi 2020 tentu saja pandemi, jadi kita nggak bisa gathering. 2021 waktu itu masih ada restriction, jadi belum bisa terlalu rame. Kita undang beberapa yang memang sudah kenal. Nah tahun ini kita undang lebih banyak teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi baru kontak-kontakan online atau kita follow di Instagram. Ada juga yang baru pulang. Nah ini kita invite kali ini with a mix of beberapa yang udah senior, yang udah experience, supaya bisa ketemu, baur, bisa networking gitu. Nah kalau kayak gitu, kapan ada sekolahnya di Indonesia? $1 million question itu Syam, $1 million question. Kita setiap tahun tim dari Indonesia juga selalu meeting sama manajemen dari kampus keseluruhan sama Mr. Contro, our president. Nah, setiap tahun saya juga selalu voting idenya. Mr. President, udah banyak nih yang nanya, udah banyak nih yang minta kampus di Indonesia. Bukan cuma dari calon studentnya, tapi juga dari para industri partner dan juga industri friends. Chef Degan contohnya, beberapa chef senior yang kita ketemu juga pada nanya, kapan nih mau buka di Indonesia? Jawaban saya sementara cuma bisa bilang, sudah kita sampaikan idenya ke tim manajemen. Hopefully, kita saat ini sedang proses pembangunan kampus di United Arab Emirates. Jadi di Riyadh kita sedang membangun kampus. Takennya kita udah sign agreement di akhir tahun 2020. Jadi even during pandemic kita sign agreement. Jadi plannya kampus akan buka mungkin di 2024, paling lama 2025. Nah, hopefully kita masukin nama gitu ya, antrian berikutnya semoga bisa Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah ya. Tapi saya juga pikir untuk kuliner Indonesia juga bagus.
Ya. Karena itu kan bisa menjadi kurikulum juga, ya nggak? Betul, Masakan betul. Indonesia bisa di Le Cordon Bleu. Pasti. Itu sesuatu yang sangat udah waktunya kalau Yes. saya. Kuliner Indonesia ini banyak peminatnya, banyak yang suka, gitu ya. Nggak cuma Indonesia yang mau belajar, Betul, tapi betul. banyak orang-orang dari luar negeri yang mau belajar masakan Indonesia, gitu Ya, kan. Hopefully nanti itu bisa menjadi salah satu interesting point, gitu ya, kalau nantinya kita punya kampus di Indo. Ini asik ya, pokoknya alumni LCB kok bisa ada di sini sekarang. Kenapa ada di sini? Iya, jadi kita lagi ada alumni gathering tiap tahun sekali, gitu. Nah kebetulan sekarang saya udah punya tempat kan di Bura-Bura. Ya, Ya udah kenapa nggak di sini aja gitu kan? Ya. Karena konsepnya ini having a good time with good drinks. ya. Kita have good cocktails dan Ya. juga good food kan dari Ya. teman-teman. Betul. Jadi ya udah why not in my place? Ya. Gitu. Nah, ini saya lihat ya. Ini kebanyakan tuh sebenarnya anak alumni dari sekolah mana? Mayoritas Cordon Bleu tuh dari Australia selalu, mungkin karena dekat ke Indonesia. Kan. Oke, Iya, make tapi kan sense. ya, tapi Cordon Bleu kan ada di seluruh dunia sih. Ya, make sense. Kanada, Thailand, Ya. ada Paris, dulu Ya. alumni saya ada di Kanada, Thailand, di US dulu ada, sekarang udah nggak ada. Masih ada di Jepang, Oke. ada di Korea juga ada gitu, Ya, ya. macam-macam sih. Nah, yang saya mau tanya dan saya sering ditanya ya sama orang, kurikulumnya sama. Kurikulumnya beda-beda tipis. Gimana beda tipisnya? Beda tipis kadang kalau misalnya jadi Cordon Bleu itu kan selalu kalau mau masuk tuh ada kerjasama sama pemerintah kan. Betul, betul. Kalau betul. pendidikan. Betul. Jadi selalu misalnya Cordon Bleu Korea pasti dia akan selipin Korean cuisine juga di situ. Iya, betul, Gitu. betul. Kalau saya karena lulusan Prancis ya belajar makanan Prancis full, French, nggak belajar ya. makanan lain gitu. Iya, iya. Kita Cordon Bleu lebih ke teknik belajar ya, bukan belajar resep. Gitu. Betul, betul, betul. Hai Richie, gimana? Halo Chef Degan, Kamu di sini di alumni, kamu dulu sekolah di mana nih Richie? saya sekolah di Le Cordon Bleu, Arizona. Arizona. Arizona, betul. Oh, berarti kamu di sini minoritas dong? Mayoritas, Yang banyak pada dari karena yang Australia. dari Amerika itu sangat kecil, Chef. Kenapa dulu ke Amerika? Jadi dulu awalnya saya ke Amerika itu karena abang saya. Abang Oke. saya sekolah ke Amerika. Terus orang tua saya bilang, kenapa kamu nggak sekolah ke Amerika juga? Sekalian, ya. Sekalian. Jadi Ya. saya pikir ya udah dikirim ke Amerika. Sebenarnya saya belajar industrial design. Industrial design. Sebenarnya. Terus kamu loncat ke Cordon Bleu gimana tuh? Ini saya pengen tahu nih. Kayak Nah, jadi awal-awal itu saya setiap kali pulang universitas, Ya. college, Ya. pada saat itu, saya sering nonton Food Network Channel. Jadi tentang bikin kue, bikin makanan. Ya. Nah, pas saya mau transfer ke university, saya bilang, saya boleh nggak ya pindah ke culinary school? Karena kan ya kalau kayak kita gede di Asia, Ya. biasanya kan kamu ngapain sekolah jauh-jauh ke Amerika belajar dari tukang masak? Tukang masak. Iya, ya. benar, Tapi kan benar, sebenarnya benar. bukan tukang masak kan. Iya, Profesi benar. kita itu Ya. lebih dari itu. Ya, ya. Nah, jadi akhirnya saya tanya ke orang tua dan akhirnya mereka bilang go for it, dalam arti kata ya telusuri, Kasih lampu hijau sama orang tua ya. dikasih lampu hijau. Oke, Jadi betul. akhirnya saya jalanin itu. Terus kamu ambil bidang apa waktu itu? Nah, saya memang ambil di fokusnya pastry and baking. Terus abis itu kamu berapa lama di sana ambil ya? Saya di Le Cordon Bleu Arizona itu selama setahun. Jadi 9 bulan kita Ya. program untuk dari masak, Ya. savory sama pastry. Ya. Setelah itu lulus 3 bulan saya magang. Oke, di mana Nah, aja magang? Nah, saya magang itu jadi di Bellagio Hotel Las Vegas. Bellagio? Ya. Dan pada saat itu saya ditawarkan untuk jadi posisi tetap. Oh wow. Selama 3 bulan saya internship, Ya. jadi posisi tetap. Akhirnya selama hampir setahun saya di sana. Oh wow. Nice. Nah, cuman dari setahun itu saya ada kesempatan untuk ke New York City. Pas saya pindah ke sana, saya bilang, wow, life changing moment. Jadi saya balik ke sana, saya bilang saya mau pindah ke New York City. Ya beda. Jadi saya pindah ke New York tanpa ada kerjaan, tanpa ada apa-apa. Nekat. Nekat, modal bawa diri sama ilmu lah ibaratnya. Jadi akhirnya saya pindah ke sana, akhirnya saya di sana hampir 10 tahun sebelum Wow. saya balik ke sini. Wow. Di mana aja di New York? Di New York itu saya pernah kerja di company pertama Jack Torres Chocolate. Jadi itu Jack Torres. Jack Torres, ya. Terkenal Jack Torres. Iya. Wow. Habis itu saya pindah ke ada namanya company Itali, dia punya beberapa outlet, tapi Ya. saya itu yang bagian membuat Saint Felice, Saint Oke. Ambrose, jadi production untuk pastry-nya. Ya. Setelah itu saya pernah kerja di Vika, Swedish company Oke. yang punya coklat, pastry, dan savory. Ya. Dan
ada juga Stick With Me Sweets yang dimana sangat artisan dengan coklat Coklat ya. mereka. Ya. Nah sekarang kamu ngapain? You have a company or what do you have now? Ya, sekarang saya punya company namanya Krio, restoran di daerah Menteng. Nah, Krio itu sebenarnya artinya dari bahasa Portugis to create. Oke. Alasannya kenapa? Saya pingin orang yang kerja di company kita punya kebebasan untuk berkreasi. Dalam arti kata, mereka mau buat makanan yang rasanya dari daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua. Yang penting standar dan kualitasnya itu enak. Mereka bebas dan kita support. Kita 100% support mereka. Oke. Kalau gitu, boleh dong saya datang ke sana? Chef, more than welcome. Nah, gimana? Lumayan menarik kan acara alumni Le Cordon Bleu? Nah, next kalian mau saya pergi kemana? Sampai ketemu lagi, saya Chef Degan. I'm out.